Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sobat lontar dimanapun anda berada. Jumpa lagi bersama kami tentunya yang selalu melontarkan informasi-informasi potensi di Desa Tribungan. Nah, kali ini kita Kim Lontar akan mengupas tentang seniman ya yang ada di Desa Tribungan dan juga masih muda juga. Otomatis yang kali ini narasumber sangat energik, sangat muda dan juga membidangi sebuah seni dalam bidang keyboard. Keyboard ini salah satu alat musik yang sangat dominan dalam sebuah irama. Nah, mungkin nanti kita akan lebih jauh dan lebih panjang, lebih mendalami bagaimana cara memainkan keyboard, kemudian hal-hal apa saja yang perlu kita siapkan untuk memainkan alat musik namanya keyboard. Oke, sudah hadir di studio Lontar hari ini di Desa Tribungan, warga ya, Desa Tribungan asli. Selamat pagi Mas Anggi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Anggi? Alhamdulillah, ya baik. Selama ini aktivitasnya apa aja Mas Anggi? Aktivitas sebelum pandemi ya. Iya. Sebelum pandemi ngajar di SD 5 Tanjung Kamal. Terus banyak juga aktivitas di luar seperti ya manggung. Dan jalan-jalan. Berarti emang yang di sana di SDN 5 Tanjung Kamal. Tanjung Kamal emang ngajar seni musik Bang. Untuk seni musik itu di SD itu ekstra ya. Jadi tidak masuk ke pembelajaran yang utama. Jadi ekstra apabila tapi memang harus seorang guru itu menggali potensi-potensi minat dan bakat siswa ya. Jadi seperti contohnya ada salah satu murid SD 5 Tanjung Kamal yang viral pada tahun 18 kalau nggak salah, yaitu Zainatul Hayat. Ina. Dia salah satu siswanya Mas Anggi. Nah, dia itu salah satu siswa di SD 5 Tanjung Kamal, murid saya. Jadi itu salah satu contoh di mana setiap siswa itu punya kelebihan dan seorang guru harus benar-benar bisa menggali minat dan bakat dari siswa-siswa tersebut. Oke, Mas Anggi kalau boleh tahu belajar keyboard ini dari tahun berapa Mas Anggi? Baru sih ya, baru. Kalau belajar keyboard saya bisa main keyboard itu secara otodidak. Nggak ada guru ya? Nggak ada sama atau sekali. Bisa belajarnya waktu itu lewat YouTube atau? Dulu yang awal-awal saya belajar ini YouTube masih belum booming. Belum ya? HP juga masih belum ada Android. Jadi saya belajar itu dari pinjem. Pinjem ya? Nah, bukan pinjem terus keyboardnya dibawa pulang, enggak. Jadi ada namanya Mas Aris, saya masih ingat situ sampai sekarang. Jadi dia itu punya keyboard. Jadi tiap hari kalau saya ada waktu luang, saya main ke rumahnya Mas Aris, saya main di situ belajar main keyboard. Dari waktu pertama kali Mas Anggi belajar dengan otodidak, dengan jangka berapa lama sampai bisa menguasai semua not-not irama yang ada di keyboard Mas Anggi? Untuk berapa lama cepat atau tidaknya belajar keyboard itu tergantung dari kemauannya seseorang itu sendiri. Kalau dia punya kemauan yang gigih, kemauan yang tinggi, paling jangka waktu 1 bulan, 2 bulan ini sudah mahir insya Allah. Karena belajar keyboard itu jauh lebih gampang dari belajar gitar. Untuk permainan akord dasar saja gitar, satu akord itu punya pola tekanan dari tangan itu, pola tekanannya itu beda-beda. Misal A, misal B, C dan seterusnya. Itu punya pola main yang beda-beda tangannya, modelnya, ya kan? Tapi kalau keyboard dari A sampai G semuanya sama. Tinggal pindah aja tempatnya. Jadi semakin ke kiri ini keyboard ya. Ini semakin ke kanan itu semakin oktav tinggi, semakin tinggi nada. Semakin ke kiri semakin rendah. Jadi misal ini C. Ini C. Ini D. E, F, G, A, B, C. Di sini ada lagi. Jadi pola pegangannya itu sama semuanya, cuman beda tempat. Di sini
Tangan seperti biasanya jempol, jari tengah sama kelingking. Biasanya yang sering dipegang gitu. Di sini C, di sini C, di sini C. Semua mode tangannya juga sama seperti ini. Kalau misalkan sol mi sol dari do sampai solmisasi. Jadi untuk dasar di keyboard itu di sini di keyboard biasanya sering yang kita tahu itu ada touch. Ini touch ya, nama yang ditekan ini namanya touch. Nah, touch ini ada yang warna putih dan warna hitam. Nah, yang warna hitam itu ada touch barisnya 2 dan ada yang barisnya 3. Nah, setiap di depan baris yang kedua ada warna putih di situ, itu C. Biasanya dipakai do dasar di sana. Rata-rata paling nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, biasanya di C. Rata-rata untuk suara suara manusia biasanya di C. Nah, di situ tergantung dari kemampuan suaranya orang. Tapi untuk SD, rata-rata murid SD itu dia itu masih children choir atau paduan suara anak-anak. Jadi semua anak SD itu mesti di C. Iya, rata-rata semuanya di C. Ya? Iya, karena anak SD itu kan belum mubalik kan, masih belum apa katanya Maduranya kenceng. Ya. Nah, kalau anak SD itu masih belum kenceng, jadi suaranya masih suara anak-anak. Kecuali kalau sudah SMP atau SMA, itu sudah mulai kelihatan suara dewasanya. Nah, itu udah mulai naik, biasanya nggak di C lagi. Berarti kalau misalkan kalau kita nyanyi, berarti keyboardis ini harus menyesuaikan dengan suara. Betul, bukan penyanyinya yang ikut keyboard, tapi keyboard yang ikut penyanyinya. Nah, tapi kalau penyanyi profesional biasanya, kadang penyanyi itu juga ikut ke nada keyboard, cuman kadang maksa. Kadang kalau ketinggian, cukup memang suaranya ketingginya cukup, tapi kadang dia kesusahan. Nah, harusnya yang ikut ya keyboard ikut suara dari orang yang nyanyi. Nah, waktu itu Mas Anggi karena pertama kali belajar belum punya keyboard sendiri. Belum. Mungkin waktu itu Mas Anggi bisa diceritakan pernah nggak yang dialami Mas Anggi waktu itu jangan pinjem terus beli belum kayak gitu, gimana Mas Anggi? Sempat itu nggak? Kalau soal itu ya, alhamdulillah saya bertemu dengan orang-orang yang baik, jadi orang-orang yang penuh pengertian. Jadi dan kebetulan yang saya pinjami keyboardnya ini juga satu band sama saya. Nama bandnya apa Mas Anggi? Breakfast. Ya, mungkin sobat lontar yang sudah sering ya menikmati breakfast di mana-mana atau tiap malam minggu ya. Tiap malam minggu di kafe biasanya. Di kafe biasanya. Di wedding juga ya. Kalau misalkan nanti sobat lontar yang mau lagi resepsi atau punya hajatan yang lain bisa langsung ke Mas Anggi di Desa Tribungan. Atau langsung hubungi lontar juga bisa. Boleh. Oke Mas Anggi. Waktu itu kan Mas Anggi kan belajar. Yang waktu itu pertama kali Mas Anggi belajar dari tahun berapa? Saya ingat Mas Anggi. Saya ingat betul. Saya wisuda itu selesai kuliah tahun 2014 akhir. Nah, saya belajar keyboard itu sebenarnya ada unsur keterpaksaan juga. Karena dulu sejak saya SMA saya ngeband itu biasanya saya pegangnya gitar atau bass. Nah, saya biasanya main gitar atau bass. Cuman dalam suatu ketika keyboardis kita itu ada sesuatu hal yang mengharuskan dia untuk tidak lanjut di band. Jadi berhenti, dia vakum. Nah, jadi kita mau cari keyboardis di mana? Nah, karena kita ada gitaris 2, jadi ada saya dan teman saya. Saya coba-cobalah belajar keyboard, belajar dasar, terus lama-kelamaan kok enak, dan akhirnya lama-kelamaan juga saya menemukan chemistry. Oh, saya berarti bukan gitaris, saya keyboardis. Jadi seperti itu, masih mencari jati diri. Waktu itu langsung terus belajar ya? Iya, terus belajar. Jadi belajarnya itu pun nggak langsung ngoyo tiap hari, nggak. Jadi
suatu ketika kita janjian sama teman-teman, yuk latihan yuk, ngeband yuk, nah, di studio, nah, gitu kan ya. Jadi latihan lah. Tapi sebelum latihan itu, sebelum ke studio, di rumah masing-masing. Tapi kalau saya bukan di rumah saya karena keyboardnya bukan di rumah saya. Jadi saya belajar dulu satu lagu yang mau dimainkan di studio. Misal ada dulu yang booming lagunya Peter Pan, Mimpi yang Sempurna. Itu dia lagu legend itu lah, legend banget. Semua teman-teman yang main ke studio rata-rata lagu itu pasti. Lagu itu ya. Jadi saya belajar lagu itu dulu sebelum ke studio. Berarti satu lagu itu diulang-ulang terus. Betul. Sampai benar-benar menguasai. Fase. Sampai benar-benar fase. Waktu itu belajar Mas Anggi langsung menyentuh keyboard atau belajar menghafalkan not atau solmisasi? Langsung menyentuh keyboard. Langsung keyboard ya. Ya, jadi saya belajar mencari pola tekanannya dulu ya, seperti semama mau pegang C seperti apa? Oh, seperti ini. D seperti apa? Oh, seperti ini. Nah, begitu. Itu terus sampai hafal, akhirnya diingat. Kan kalau band itu kan nggak mungkin semua akord dimainkan. Ada seperti kalau Mimpi yang Sempurna itu biasanya E, C, G, D. Nah, itu kan biasanya ya. Jadi saya menghafalkan E, C, G, D terus. Jadi diulang terus sampai lagunya itu dimainkan, terus diulang E, C, G, D terus. Akhirnya lama-kelamaan meskipun nggak lihat, hafal iya. Ya kuasa Tuhan lah. Jadi jari ini seperti punya mata sendiri dah. Ya emang harus begitu ya, karena yang menyentuh dengan keyboard harus hafal pertama, harus pasti juga. Nah terus Mas Anggi waktu pertama kali kan ikut band, menjadi sebuah musisi keyboard ya, bukan keyboard. Waktu itu pernah nggak yang dialami Mas Anggi ada permintaan lagu dari orang, tapi Mas Anggi belum menguasai? Pernah nggak mengalami seperti itu? Sering sekali. Terus gimana perasaannya Mas Anggi waktu itu? Sebagai band entertain yang kita itu dipercaya ya, band entertain yang kita dipercaya, otomatis dari tuan rumah kan ingin yang sebaik mungkin ya kan. Nah itu juga terkait dengan kalau ada yang mau request lagu atau mau nyanyi, nah kita harus sebisa mungkin bisa kan. Nah kalau dulu kita masih buta sama nada, maksudnya kita masih hafal-hafalan lah kan ya, hafal-hafalan. Ada yang namanya solfege. Solfege itu feeling ketika kita mendengarkan suara orang, kita dicocokkan sama nada yang ada di musik, alat musik. Misal contohnya Situ Bondo kotaku tercinta, kalau ketinggian Situ Bondo, nah ketinggian kan di situ. Jadi diambil suaranya dulu, terus dicocokkan sama alat musik. Nah itu dulu kita belum bisa seperti itu. Jadi kita mohon maaf dulu kalau dulu. Ya, mohon maaf Bu kalau lagu itu kami belum bisa, belum pernah dengar ya. Jadi coba yang lain. Nah gitu kita mohon maaf. Tapi kalau sekarang meskipun kita nggak tahu sama lagunya gitu ya, tahu dengan suara, lewat suara ini ya. Kita meskipun nggak tahu lagunya sama sekali, belum pernah dengar, belum kenal, kita manfaatkan Android. Jadi kita cari di Google banyak kan, langsung semua misal judul lagunya Aku Padamu gitu kan ya, langsung dicari di Google Aku Padamu akord, langsung muncul lirik sama akordnya. Jadi tinggal dicocokkan ke nada, oh nadanya segini pas untuk yang nyanyi. Jadi gitu. Ini lagi Mas Anggi, waktu Mas Anggi belajar pernah nggak Mas Anggi oleh sama orang tuanya atau saudara-saudaranya Mas Anggi jangan dihalang-halangi? Pernah nggak? Betul. Yang paling menentang ya, bukan menentang sih, ya menentang tapi nggak suka gitu lah ya. Nggak suka saya bermain musik itu almarhum bapak. Sampai pernah terlontar kata seperti ini, mau jadi apa kamu? Jadi musisi. Dapat apa kamu dari musisi? Jadi bapak almarhum itu inginnya saya itu ada di kantoran, berbisnis gitu kan ya. Tapi untuk almarhum untuk ibu sendiri nggak terlalu memaksa sih, nggak terlalu memaksa. Apa yang saya inginkan, saya jalannya seperti apa, memasrahkan ke saya.
Tapi akhirnya setelah ditinggal bapak ibu, tahu sendiri kan kalau sudah saya seperti apa ya? Seperti berjalan di kegelapan tanpa senter dan tanpa pemandu. ya seperti itu kan ya. Terjun ke masyarakat dan saya sendiri pun belum siap bersosialisasi bermasyarakat itu belum siap. Nah, akhirnya apa? Dengan bertahannya hidup ya dari musik ini. Berarti Mas Anggi selama ditinggal orang tua wafat, Mas Anggi membiayai hidup sendiri dengan betul keringat sendiri. Dari keringat sendiri dengan seninya dari seni musik ya, dari ngajar juga, tapi lebih dominan dari musik. Kan karena ngajar saya masih honorer ya, jadi belum cukup untuk mencukupi kebutuhan itu belum sih. Selama ini Mas Anggi selain berpenghasilan dari musik, mungkin ada kreasi-kreasi lain di balik musik ini, keahlian musik? Apa ya, selain aktivitas saya selain di musik juga YouTube mungkin ya. YouTube karena YouTuber juga berarti. Ya alhamdulillah. Bisa bergabung dengan Kim nanti. Insya Allah. Ya di YouTube juga ada channel ya, berkat dari viralnya Ina itu. Jadi saya keimbas. Saya pernah upload video waktu Ina lomba ke Jawa Timur kan, bareng saya yang ke Jawa Timur itu. Saya upload di sana waktu tampil di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Tagline-nya kan Zaina. Jadi banyak yang mencari itu. Akhirnya subscriber naik drastis. Selama seminggu itu bisa nyampe 1.000 lebih. Sekarang sudah monetis? Sudah, lama sudah yang monetis. Jadi tiap bulan cair? Ya, belum masih. Belum? Ya masih view-nya. Ya, susah kan cari view itu. Kalau boleh tahu, subscribe-nya berapa sekarang? Kemarin tadi saya cek itu 2.400. Alhamdulillah. Susah gampang ya di YouTube itu. Nah, Sobat Lontar, kita tadi sudah sekilas mengetahui perjalanan Mas Anggi membidangi sebuah musisi, menjiwai alat musik keyboard. Nah, sekarang kita ingin mendengarkan keahlian Mas Anggi. Mas Anggi mungkin bisa melontarkan alunan-alunan apa ya yang sejuk, yang bisa termotivasi warga Desa Tribungan khususnya. Apa ya? Ini mungkin ya. Karena Kim Lontar itu dari Dinas Kominfo. Dari Kominfo itu untuk Situbondo. Nah, sekalian kita mengenang pencetus pertama kali, yaitu Bapak Haji Dadang Wigiarto Sarjana Hukum ya. Mars Situbondo. Mantap. Yuk kita simak bersama Mars Situbondo. Saya ikut nyanyi apa main ininya aja? Nyanyi dong. Saya juga ikut nyanyi juga nanti. Serius? Iya. Situbondo is my beloved town, the land of blessing, peace and welfare. I have stepped my feet gently round the town to live my life with more
People as well as the government tightly hand in development, working together, helping each other. With all our heart we perform a prayer, membangun desa dan kota dengan ilmu, iman dan cinta. Membangun desa dan kota dengan ilmu, iman dan cinta. Tingkatkan asa dan tanggung jawab demi situ Bondo bermartabat. Naik prestasi di ilahi di dunia dan akhirat nanti. Oke Sobat Lontar, barusan kita berkolaborasi ya dengan keyboardis warga Desa Tribungan dan juga Kim Lontar melantunkan Mars Situbondo. Dan juga kami juga sangat berterima kasih dengan almarhum Dadang Wigiarto yang mencetuskan dan juga penggagas Mars Situbondo periode pertama ya. Periode yang kedua. Bersama Bapak Wakil Pak Yoyo. Nah, tadi sudah kita dengarkan bersama Sobat Lontar alunan lagu Mars Situbondo. Kita ingin tahu nih Mas Anggi, tadi di not di Mas Situbondo itu ada apa aja Mas Anggi? Baik dari notnya maupun di solemisasinya. Oke, itu untuk yang dari kalau butuh partitur ya. Partitur itu yang teks nyanyian yang ada notasinya. Nah, kadang aku juga lupa notasinya. Cuman nada dasar untuk di situ kan biasanya kalau children choir seperti kata saya tadi itu kan di C. Nah, untuk yang Mars Situbondo ini supaya bisa dinyanyikan pria dewasa dan juga wanita dewasa ya, biar sama-sama nggak terlalu tinggi, itu biasanya di F. Ini barusan di F ya, di F. Cuman do-nya itu awal jatuhnya nada pertama itu di D-nya, tapi do-nya di F ya. Kalau dimainkan keyboardnya seperti itu kira-kira. Tapi kalau kadang, yang saya katakan lagi tadi, solfege. Nah, solfege itu kadang ini jari udah jalan sendiri. udah tahu tempatnya. Nah, jadi ya begitulah kalau sudah jam terbang ya, jadi jam terbang. Mas Anggi pernah dipanggil ke pendopo Pemkab Kabupaten Situbondo nggak untuk mengiringi lagu Mas Situbondo ketika ada tamu dari luar kabupaten? Gitu. Untuk yang dipanggil ya, alhamdulillah sejak tahun 2000. Pak Dadang yang periode kedua tahun berapa? 2016 ya? 15? Itu 2010 ke 2015. Iya, udah di 15-nya berarti ya. Iya. Dari 2015 saya ikut seleksi. Itu pun secara tidak sengaja, ini unik juga. Kalau boleh seleksi apa itu Mas Anggi? Nah, jadi ini saya cerita lagi nih. Jadi saya punya teman, salah satu guru SD di Kabupaten Situbondo. Nah, dia WA BBM waktu itu, BBM saya, Gi, kamu ikut seleksi musik yuk. Nah, seleksi musik katanya dulu. Saya juga masih belum tahu seleksi musik apa. Nah, udah dah, aku juga tidak paham juga. Kamu besok datang, tanggal berapa lupa waktu itu. Datang ke gedung inspektorat di Pemda, ke gedung inspektorat jam 8 pagi. Udahlah aku datang ya hari itu, datang ke gedung inspektorat di belakang Pemda ya. Nah ternyata sudah masuk di situ itu sudah banyak, beberapa orang itu sudah ikut seleksi. Nah yang seleksi di situ ada yang menyeleksi yang namanya Mbak Rosa, pelatih paduan suara Pemda. Nah yang namanya Mbak Rosa ya. Waktu itu masih belum tahu ini ada apa ya, aku juga masih bingung-bingung. Nah, sedangkan saya kan bisa main musik, seleksi musik, tapi tidak ada alat musik di situ. Loh, ini seleksi apa sih? Nah, akhirnya saya lihat peserta-peserta yang lain, dia itu dicoba menirukan suara Mbak Rosa. Jadi misal la 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 la. Jadi
semakin tinggi suaranya Mbak Rosa itu semakin tinggi. Nah, si peserta ini harus dituntut untuk bisa menjangkau suara yang Mbak Rosa lontarkan. Ya, nah akhirnya banyak yang sudah 2-3 oktav itu sudah banyak yang nggak mampu. Dan akhirnya giliran saya waktu itu saya juga gak lupa waktu itu sudah berapa oktav saya udah bisa ini mengiringi bukan saya disuruh nyanyi. Nah, disuruh nyanyi waktu itu. Menirukan Mbak Rosa itu kan. Akhirnya lama-lama 2 minggu kayaknya, 2 mingguan setelah itu ya, saya di SMS namanya Mas Nurul Huda. Mas Nurul Huda ini staf di Humas Protokol. Ya, di Humas Protokol. Nah, ini dengan Anggi ya. Ya Mas, yang kemarin seleksi kamu lolos ya Dek. Tolong datang ke kantor Pemda hari apa lupa waktu itu juga jam sekian. Oh ya Mas, akhirnya saya ke sana. Saya juga masih belum tahu ini ada apa. Akhirnya diterangkan. Saya lama-lama tahu, oh saya itu ikut seleksi kemarin, ikut menjadi anggota Paduan Suara Gita Praja, punyanya Pemkab Situbondo. Nah, akhirnya saya jadi anggota itu dari 2015, ya dari 2015. Terus latihan lama, akhirnya saya kan bisa main keyboard. Terus keyboard yang senior yang dari Paduan Suara Gita Praja sendiri itu namanya Mas Adit, sudah almarhum kemarin ya. Nah, jadi saya main keyboard, ternyata udah kelihatan dia, kelihatan Mas Adit. Loh, Gi, kamu bisa main ternyata, bisa main keyboard. Iya Mas, bisa, masih dasar waktu itu kan ya, masih 2015, masih belajar. Enak dah kalau kayak gitu, kalau misal Mas Adit berhalangan hadir kalau ada acara, kamu yang menggantikan saya. Iya, dari gitu. Nah, akhirnya dari situ setiap ada acara seperti kunjungan menteri ya, seperti peresmian ini, terus akhirnya sampai di boomingnya Mars Situbondo itu ya, saya waktu itu kan yang Mars Situbondo yang nyanyikan kan tim Paduan Suara Gita Praja ya, termasuk saya juga ya. Akhirnya dilombakan. Nah, Mars Situbondo itu dilombakan, banyak kondangan ke saya. Alhamdulillah dari situ. Banyak loh akhirnya dari balai desa Kecamatan Panji, dari Batal, terus di mana lagi? Seliwung. Seliwung itu juga nyampe ke sana ya. Akhirnya ya itulah. Luar biasa. Ya, sekarang kan Mas Adit almarhum. Jadi mau tidak mau jadi saya pianis utamanya kalau di Pemkab yang mengiringkan. Tapi untuk pandemi sekarang kan masih belum ada acara apa-apa. Jadi ya begitulah, masih belum. Mas Anggi sudah kurang lebih ya dari 2015 ikut Paduan Suara sampai sekarang. Dengan Mas Anggi dengan punya kemampuan yang luar biasa, pernah nggak didatangi salah satu band atau grup-grup musik yang lain? Ayo dong ikut gabung sama saya. Pernah nggak? Pernah kayak gitu? Untuk yang seperti itu tuh band saya itu breakfast enggak ini Mas, tidak idealis mengikat. Jadi misal kalau ada band yang lain, ada band si A sama misal saya ada acara tanggal sekian. Nah, jadi saya konsul dulu sama teman-teman band saya, tanggal sekian ada job tidak? Nah, jadi udah ada. Aku mau main ya sama band ini. Nah, gitu. Hanya sebagai adisional, hanya pinjaman saja. Jadi cukup main untuk satu acara itu, bukan langsung permanen. Permanen saya tetap di breakfast. Berarti di dalam grup bandnya Mas Anggi breakfast itu tidak ada ikatan sakral lah, harus. Ya, nggak idealis. Nah, sampai sekarang Mas Anggi punya les privat nggak? Kalau les privat sampai legal, maksudnya dalam artian resmi langsung membuka gitu ya, enggak juga. Hanya kalau misal ada teman atau salah satu orang yang kenal gitu ya, Dek bisa ajarin anak saya main keyboard.
Nah, pertama yang saya tanyakan adalah satu, punya keyboard enggak, Bu? Nah, iya. Nah, gitu. Belum. Nah, biasanya kebanyakan itu belum. Kalau belum, terus mau pakai keyboardnya siapa? Iya. Kan keyboardnya sampean ada. Oke, pakai keyboardnya saya, Bu. Saya bawa keyboard saya paling nanti ngelatih ngajari 1 jam, 2 jam gitu ya. Selesai keyboardnya saya bawa pulang. Iya. Terus nanti selebihnya si anak kan enggak main lagi. Iya. Itu tambah lama. Benar. Nah, jadi yang pertama biasanya saya tidak menuntut untuk mahal, yang penting ada. Itu biasanya keyboard yang murah 750 ada. Jadi yang penting punya keyboardnya dulu, medianya dulu, yang murah dulu. Nah, jadi disuruh main, dia akhirnya bisa gitu ya. Kalau sudah main mahir baru beli yang mahalan. Jadi bisa enggaknya, cepet tidaknya orang belajar keyboard itu sesering apa dia main. Benar. Itu. Dan juga dari motivasi kemauan tentunya. Motivasi tetap. Mas Anggi sampai sekarang belum punya siswa yang datang ke rumahnya. Mas Anggi saya belajar di rumahnya. Belum. Untuk datang ke rumah itu saya nggak mau. Kenapa Mas Anggi? Karena apa? Satu, rumah saya masih baru bangun. Iya. Belum rapi, masih berantakan. Oh, berarti belum punya istri. Belum. Masih jomblo. Masih jomblo Mas Anggi? Ya enggak lah. Ganteng-ganteng gini masih jomblo Sobat Lontar. Ya jadi satu itu alasannya karena rumah saya masih berantakan, jadi mau latihan di mana gitu. Jadi tempat itu kan juga mendukung kenyamanan edukasi belajarnya itu kan ya. Jadi biar saya aja yang datang ke rumahnya, siapkan alatnya aja. Jadi gitu. Mungkin ke depan ada niat atau ada tujuan untuk Mas Anggi membuka les di rumahnya. Ada pasti. Kalau Les, itu ya kalau buka les seperti itu kan semacam lapangan pekerjaan juga toh. Nah, ya pasti ada kemauan yang buka les di rumah gitu ya. Cuman kembali lagi harus punya juga keyboardnya di rumah. Harus, ya. Itu salah satu emang ya, salah satu. Terus Mas Anggi pernah diiming-imingi oleh salah satu warga di Nur Kabupaten, kamu harus jadi warga sini dong, nanti saya dikontak akan dijadikan ini. Pernah? Kalau itu belum sih ya, nggak sejauh itu juga ya. Cuman kalau sekolah banyak. Jadi dari kan juga Mars Situbondo dulu yang waktu di boomingnya itu nggak cuman di setiap OPD lombanya itu kan, tapi dari dinas pendidikan setiap sekolah juga ada lomba Mars Situbondo. Nah, jadi pasti dari SD lain itu ngundang juga kan ke saya kan, akhirnya ya saya datanglah ke sana memenuhi undangannya. Ya sempet mungkin cuman iseng atau bercanda. Dek, sampai di sana sudah PNS apa masih honorer? Masih honorer, Pak. Sudah berapa lama? Waktu itu kan kadang sekian tahun gitu ya. Nah, pindah honorer di sini aja dah. Kadang gitu. Iya, kalau misal kalau sama-sama honorer, mending honorer di sini aja dah. Kamu sampai gajinya di sana berapa? Nah, gitu kan. Itu kadang gitu. Ya, saya di sini sekolah saya punya alat musik, tapi tidak ada yang bisa main musik, Dek. Nah, gitu kadang kebanyakan gitu. Ya kan, untuk soal musik kan tergantung dari bakat dan minat setiap orang ya. Mungkin satu kali lagi Mas Anggi bawakan lagu pop ya, pop lawas atau pop yang terbaru juga nggak apa-apa Mas Anggi. Aduh, biasanya bukan saya yang nyanyi, ini lagi sebenarnya lagi kurang enak badan. Nggak apa-apa meskipun tanpa suara. Oke, apa ya? Yang bisa menyentuh hati suara masyarakat Desa Tribungan, khususnya umumnya warga Kabupaten Situbondo. Apa ya lagunya ya? Lagu nasional aja kayaknya ya. Boleh. Bagi Sobat Lontar, ini salah satu warga Desa Tribungan namanya Mas Anggi Pradana, mempunyai keahlian
dan share ya akun kami Kim Lontar Desa Tribungan bernama Desa Tribungan. Biasa. Bagimu negeri. Bagimu negeri ya dibawakan oleh Mas Anggi. Itu tadi cover emang murni? Di cover apa murni tadi? Enggak, kalau lagu nasional itu sudah memang ada partiturnya. Jadi barusan mainnya sesuai partitur, sudah hafal. Biasanya rata-rata paduan suara Gita Praja itu yang diminta Nah Satu Nusa Satu Bangsa, Bagimu Negeri, Marsitu Bondo itu biasanya yang Tiga itu ya? Iya. Mungkin nanti ya teman-teman Sobat Lontar khususnya warga Desa Tribungan kalau mau belajar langsung ke Mas Anggi ya Mas Anggi? Bisa. Mas Anggi siap? Insya Allah. Nah kalau berbicara Insya Allah siap, Insya Allah untuk melayani warga Desa Tribungan untuk bisa memunculkan bibit-bibit baru generasi Desa Tribungan yang punya jiwa seni bisa langsung datang ke Mas Anggi. Untuk masalah ini gratis atau ada tarifnya Mas Anggi? Oh kalau saya tidak pernah minta. Nggak minta ya? Silahkan kalau mau ngasih ya kan saya tidak nolak. Seikhlasnya ya Mas Anggi? Iya. Oke, terima kasih Sobat Lontar atas waktunya. Terima kasih Mas Anggi. Sama-sama. Sudah menyajikan informasi dan juga memberikan ilmu cara memainkan keyboard, dan juga terima kasih atas pengalamannya yang sudah dilontarkan dari tadi. Mungkin sebelum ditutup ada sesuatu yang mau dilontarkan Mas Anggi terkait entah motivasi atau CTP apa untuk warga Desa Tribungan khususnya Mas Anggi? Apa ya? Jadi jangan takut, jangan malu, jangan berhenti untuk terus mencoba. Karena sesuatu hasil itu tidak akan kelihatan kalau belum pernah mencoba sama sekali. Iya. Memang sesuatu baru diketahui rasa atau manfaatnya harus dicoba dulu. Dicoba dulu. Harapannya Mas Anggi kepada Desa Tribungan dan juga Kabupaten Situbondo selaku seniman seperti apa Mas Anggi? Begini, yang pertama pasti semoga pandemi ini cepat berlalu dan semua kegiatan bisa kembali berjalan seperti sedia kala, dan juga yang paling penting semoga sukses vaksinasi Indonesia. Amin. Dan juga kita di 2021 ini kita bebas dari virus pandemi corona. Betul. Terakhir Mas Anggi, karena kita ini di Desa Tribungan dan hampir semua desa itu ada namanya KIM, kelompok informasi masyarakatnya. Dengan adanya KIM Lontar di Desa Tribungan, dampaknya kepada Mas Anggi salah satu warga Desa Tribungan apa yang dirasakan Mas Anggi? KIM ini baru kan ya, jadi saya juga merasakan manfaatnya. Kenapa? Karena dari dulu saya merasa saya pribadi, Pemdes atau pemerintahan desa itu biasanya rata-rata seperti tertutup. Jadi kegiatan apapun yang dilakukan Pemdes itu hanya seputar orang-orang yang ada di desa aja, karyawan desa aja, tanpa mensebarluaskan manfaat ini dan sebagainya. Jadi dengan adanya KIM ini kan bisa mengetahui lah. Jadi minimal dengan adanya Android juga media sosial bisa menambah wawasan, bisa menambah literasi setiap masyarakat Tribungan khususnya. Ya jadi sangat besar lah manfaatnya. Semoga ke depan tambah lancar ya. Terima kasih Sobat Lontar atas waktunya juga. Jumpa lagi nantinya di lain waktu tentunya di acara yang sama, Talkshow Pena Lontar. Sesuatu yang kita belum tahu harus kita coba, karena dengan coba kita akan mengetahui titik kulminasi jiwa kita sebenarnya ada di posisi mana. Ketika kita sudah ada di posisi mana, maka kita akan menjadi sebuah karakter, sehingga untuk menjadi darah daging kita untuk melangkah seperti apa kita meraup sebuah keuntungan manfaat bagi kita, keluarga, lingkungan, dan untuk desa. Demikian dari kami KIM Lontar Desa Tribungan melontarkan dari Studio Lontar Desa Tribungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.